Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Segera tinggalkan Inter, Acerbi bisa reuni dengan Inzaghi di Al Hilal. Masa depan Francesco Acerbi bersama Inter Milan mulai memasuki fase krusial. Bek veteran Italia itu dikabarkan bakal meninggalkan Nerazzurri di akhir musim, seiring kontraknya yang akan habis. Menurut laporan terbaru dari Tuttosport, mantan pelatih Inter, Simone Inzaghi ingin membawa Acerbi ke Al Hilal untuk membuka babak baru dalam karirnya. Ketertarikan Inzaghi bukan tanpa alasan, keduanya pernah bekerja sama dengan sukses di Inter Milan, membentuk lini pertahanan yang solid dalam berbagai kompetisi. Kini, di proyek barunya bersama Al Hilal, Inzaghi ingin menghadirkan pemain berpengalaman memperkuat lini belakang dengan sosok yang sudah ia kenal, menambah mentalitas juara di skuad. Acerbi dianggap sebagai sosok ideal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Inter mulai rancang skuad untuk musim depan, Cifu ngotot pertahankan Calhanoglu. Perencanaan musim depan mulai digodok serius oleh Inter Milan. Meski kompetisi musim ini belum sepenuhnya berakhir, salah satu topik panas yang mencuat adalah masa depan gelandang andalan, Hakan Calhanoglu. Di balik dinamika kontrak yang masih menggantung, tersimpan fakta menarik. Hubungan erat antara sang pemain dan pelatih Christian Cifu menjadi faktor penting dalam keputusan klub ke depan. Menurut laporan terbaru dari Calcio Mercato, Christian Cifu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Hakan Calhanoglu. Koneksi ini bukan sekadar profesional, tetapi juga dibangun dari kepercayaan dan komunikasi yang kuat. Terlihat dari peran sentral Calhanoglu di tim menjadi alasan utama Cifu ingin mempertahankannya. Bahkan, sang pelatih secara terbuka ingin memasukkan nama Calhanoglu dalam proyek skuad musim depan. Cedera ringan, Lautaro bakal digantikan Pio Esposito lawan Como. Striker andalan Inter Milan, Lautaro Martinez kemungkinan besar absen melawan Como dalam laga krusial pekan ke-32 Serie A, Senin pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Absennya sang kapten membuka peluang bagi Francesco Pio Esposito untuk tampil sebagai starter melawan Como. Kabar baiknya menurut Gazzetta dello Sport, cedera Lautaro ternyata tidak serius, namun tetap membuatnya harus menepi untuk sementara. Hasil pemeriksaan medis di Humanitas Institute memastikan bahwa cedera betis Lautaro tidak mengalami kerusakan struktural serius. Meski begitu, Lautaro dipastikan absen saat melawan Como. Ia juga kemungkinan melewatkan laga penting lainnya. Tim memilih pendekatan hati-hati demi kebugaran jangka panjang. Keputusan ini menunjukkan bahwa Inter tidak ingin mengambil risiko di fase krusial musim. Di Marzio, Inter coba tikung Atletico Madrid untuk Ederson. Mungkinkah terulang kisah Lautaro? Raksasa Serie A, Inter Milan dikabarkan mencoba menyusup dalam negosiasi antara Atletico Madrid dan gelandang Atalanta, Ederson. Meski situasi terlihat sulit, peluang itu belum sepenuhnya tertutup. Menurut laporan dari pakar transfer ternama Gianluca Di Marzio, Inter telah melakukan pendekatan awal untuk melihat apakah masih ada celah masuk dalam transfer Ederson. Saat ini, Atletico Madrid sudah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Namun, kesepakatan dengan Atalanta belum sepenuhnya rampung. Inilah yang coba dimanfaatkan oleh Inter. Inter mencoba memahami apakah mungkin masuk dalam kesepakatan antara Ederson dan Atalanta, ungkap Di Marzio. Salah satu hambatan terbesar bagi Inter adalah nilai transfer Ederson yang cukup tinggi. Atalanta dikenal sebagai klub yang tidak mudah melepas pemain bintangnya dengan harga murah. Jelang lawan Como, Cifu, Inter harus jadi versi terbaik dan tetap dominan. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu menegaskan pentingnya menjaga konsistensi jelang laga krusial melawan Como di pekan ke-32 Serie A. Dengan hanya 7 pertandingan tersisa, setiap poin kini menjadi sangat berharga dalam perburuan gelar. Dalam wawancara jelang pertandingan dengan DAZN,
Cifu juga membahas kondisi mental pemain, termasuk cara tim membantu para pemain timnas Italia bangkit dari kekecewaan. Dalam refleksi pribadinya, Cifu menyoroti pentingnya kejujuran dan keseimbangan dalam karir sebagai pelatih. Saya tidak banyak membicarakan diri sendiri, saya tetap orang yang sama seperti beberapa bulan lalu, dibutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menjadi diri sendiri daripada berpura-pura. Syukurlah saya mampu menjaga keseimbangan penting antara sisi manusia dan profesional saya. Sepak bola memberi Anda kesempatan untuk memakai banyak topeng, tetapi keberanian sejati adalah memilih untuk tidak memakainya. Sommer bicara era baru Inter, dari Inzaghi ke Cifu, targetkan Coppa Italia dan Scudetto. Kiper andalan Inter Milan, Yann Sommer, membuka suara soal perubahan di tubuh tim, target musim ini, hingga masa depannya bersama Nerazzurri. Dalam wawancara terbaru dengan Sport Mediaset, Sommer menegaskan ambisi besar Inter Milan untuk meraih gelar ganda. Sommer menolak membandingkan secara langsung antara Simone Inzaghi dan Christian Cifu, namun ia mengakui ada perubahan signifikan. Menurutnya, Cifu lebih sering berdialog dengan pemain. Pendekatan lebih terbuka dan komunikatif. Gaya bermain kini lebih vertikal dibanding sebelumnya. Perubahan ini memberi warna baru dalam permainan Inter, tanpa menghilangkan fondasi kuat yang dibangun sebelumnya. Perbedaan antara Cifu dan Inzaghi, saya tidak suka membuat perbandingan. Kami telah melalui momen-momen indah bersama Simone dan sekarang dengan Christian Cifu, ujar Sommer. Zielinski tegaskan ambisi Inter, tak boleh berpuas diri, kami harus raih 2 trofi. Gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski menegaskan bahwa perburuan gelar Serie A musim ini, masih jauh dari kata selesai. Meski berada di posisi unggul, ia mengingatkan bahwa Inter Milan tidak boleh lengah jika ingin menutup musim dengan kejayaan. Dalam sesi wawancara eksklusif, Zielinski juga berbicara soal peluang meraih 2 trofi sekaligus serta ambisi besar Nerazzurri di sisa musim. Menurut Zielinski, persaingan di papan atas Serie A tetap sangat ketat. Ia menyoroti kekuatan rival seperti Napoli, AC Milan, dan Juventus. Napoli, tetapi Milan dan Juventus juga memiliki kualitas yang hebat. Mereka semua adalah tim dengan banyak pemain bintang dan elemen berkualitas, serta dipimpin oleh pelatih-pelatih berlevel tinggi yang sudah terbukti mampu meraih kemenangan. Kami tidak boleh berpuas diri, bahkan jika sedang unggul, ujar Zielinski. Zeki Cele diproyeksikan jadi pengganti Darmian, di Inter Milan. Raksasa Serie A, Inter Milan mulai menyusun langkah strategis untuk memperkuat skuad jelang musim depan. Salah satu fokus utama ada di sektor pertahanan, di mana nama Zeki Cele dari AS Roma kini masuk radar Nerazzurri. Langkah ini tak lepas dari situasi Matteo Darmian yang semakin dekat dengan pintu keluar, seiring kontraknya yang akan habis pada musim panas ini. Menariknya, Zeki Cele berpotensi didatangkan secara gratis. Kontraknya bersama Roma akan berakhir dan hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjangan. Strategi ini sejalan dengan filosofi transfer Presiden klub, BP Marotta, yang dikenal piawai mendatangkan pemain berkualitas tanpa biaya transfer. Beberapa keuntungan transfer gratis, menghemat anggaran klub, bisa mengalokasikan dana ke posisi lain, risiko finansial lebih rendah. AC Milan dibantai Udinese skor 0-3 di San Siro, persaingan Scudetto kini Inter versus Napoli. AC Milan dibantai dengan skor telak 0-3 ketika menjamu Udinese pada pekan ke-32 Liga Italia di Stadion San Siro, Milan, Sabtu waktu setempat. Pada pertandingan ini kekalahan AC Milan dari Udinese terjadi akibat gol yang dicetak David Bartesaghi, Jurgen Ekkelenkamp, dan Arthur Atta. Demikian catatan Serie A. Kekalahan ini membuat AC Milan masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Italia dengan 63 poin dari 32 laga, terpaut 9 poin dari Inter Milan di tempat pertama. Sebaliknya,
Kemenangan membuat Udinese naik ke peringkat 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 43 poin dari 32 pertandingan, berjarak 14 poin dari zona Eropa. Milan berusaha memperagakan permainan menyerang ketika laga dimulai, akan tetapi upaya-upaya yang mereka lakukan tak membahayakan gawang Udinese.